berlama-lama lagi langsung menuju ke Sunhawk, di mana beberapa tim sudah menuju ke bagian kota mereka masing-masing, termasuk Aerowolf yang menuju ke bagian Camp Alpha, kota mereka yang sudah dimainkan dari awal PMPL. Kita melihat tadi Aerowolf tampaknya sudah menggunakan strategi lama ya, melupakan ruins, melupakan kota-kota di bawah dan lebih pilih untuk fight di daerah Camp Alpha. Tapi mereka harus rotasi cepat karena ada Navi yang bisa motong rotasi mereka dari satu area yang sejajar dengan mereka, dan ada kontrol area yang cukup bagus dari Footballis karena Lutz berada di bagian atas dari tebing-tebing yang paling tinggi di arah Camp Alpha ini. Jangan lupa pas, ketika Aerowolf main di Camp Alpha, mereka tuh zona rotasi lambat menggunakan kapal. Oke. Jadi kita bakal melihat mereka mungkin turun di daerah Mongnai, baru jalan kaki dari Mongnai menuju ke arah center zone. Tapi apakah masih efektif rotasi dengan menggunakan kapal? Gue ngelihat ada banyak banget pembegalan untuk tim-tim yang menggunakan kapal ketika rotasi. Tapi bentar, tahan dulu ya, karena Archer akan fight dengan Dea. Ini kota tempat drop spot yang selalu early fight. Betul, selalu setiap game kita bakal melihat ada fight di daerah Paradise. Tapi kita bakal lihat dari seorang Silas pakai muter-muter dalam rumah mencari informasi, dan dia lumayan sekarang tanpa memiliki armor dan juga helm yang memadai. Tapi kayak Inonix juga nggak punya apa-apa. Tas nggak punya, helm nggak punya, armor apalagi nggak punya juga. Itu gua rasa peluru tinggal dikit deh tadi. 18 doang kayak tadi. Itu udah tinggal 18, gak dia reload soalnya. Belum dikokang kan? Belum di reload lagi, tapi sepertinya dari Silas kayaknya masih mencari informasi di manakah kedua player Archer ini berada di bagian rumah panjang ini, namun tidak ditemukan. Revive-nya berhasil dilakukan dan Archer kembali bangkit dengan 4 player mereka. Iya, kita bakal lihat kali ini dengan permainan Archer dan juga DA di awal-awal, akankah mereka bonyok-bonyokan atau akankah satu tim menang secara bersih kali ini ya. Kita bakal lihat 64 orang masih live yang menandakan belum ada satupun orang yang dipulangkan ke arah lobby pada Sunhawk kali ini. Betul, Paradise yang tadi temponya udah naik sekarang udah mulai meredup kembali. Ini ibarat mesin panas udah mulai dingin lagi nih. Dimatiin dulu bentar tadi ya. Dimatiin dulu bentar karena mungkin bunyi knalpotnya terlalu berisik. Jadi dimatiin dulu mesinnya. Apa hubungannya, Pak? Ya kan bunyi berisik gitu, ganggu warga. Oh, ganggu warga. Kasihan warga-warga lain yang lagi looting, scrapping yang deket sini kan keganggu jadinya dengan perang ini. Dengan perangnya di Paradise ya. Betul, jadi harus dimatikan dulu bunyi mesinnya supaya knalpotnya nggak ganggu daerah sekitar. Biar santuy dulu. Dan Eunsu pun nggak mau bergerak. Yang bergerak cuma satu orang loh dari Archer di arah rumah panjang ini. Ya, dia nggak mau bergerak dan bagi mencari informasi juga. Tapi mereka sekarang juga ada di beberapa tim ya. Harusnya mereka sudah mulai kelar looting, sudah mulai berkumpul juga. Nah, harusnya mulai rotasi-rotasi tipis-tipis kali ini ya. Nah, gua rasa di Paradise lu nahan lama pun nggak masalah sih. Apalagi circle-nya kan masuk ke arah Paradise juga. Tadi kalau nggak salah atas kanan ya. Atas kanan betul. Cuma PR satu pas. Apa tuh? Kalau pada ngumpul di daerah Paradise. Nah itu. Ngunci area Paradise itu baru PR. Apalagi mereka looting udah kebagi 2, lootingnya pun belum beres, masih banyak belum dilootingin. Karena kalau terlebih dahulu ya, ini bakal merugikan kedua tim. Nggak ada tim yang diuntungkan dengan hal tersebut. Betul, apalagi ngelihat beberapa tim juga ada yang belum punya tas, ada yang punya vest tapi nggak ada helm, malah ada yang belum punya tas, vest dan juga helm. Semuanya nggak punya. Semuanya nggak punya. Healing juga nggak punya. Yang dipunya hanyalah niat untuk bertahan hidup. Untuk beberapa player yang emang lootingannya tidak enak. Dan dari Loops juga udah mulai berotasi cepat. Mereka keluar dari lower ground, lebih milih untuk mengamankan high groundnya dengan rumput yang begitu tebal. Karena ini Sunhawk cacing gaming Israel, ada cukup banyak strategi-strategi yang bisa mereka gunakan. Happy birthday strategi juga itu bagus. Cacing gaming plus HBD itu, paket lengkap. Iya, itu udah lengkap banget sih. Apalagi Sunhawk ya, punya Gilisut. Gilisut ngumpet di balik batu, orang lewat lagi panik nggak kelihatan. Tapi di HBD lagi. Pertanyaan gue, Ewan turun di mana tadi Flo ya? Gue agak kurang fokus untuk drop zone-nya si Ewan karena biasanya kan Ewan motong rotasinya si BTR kan. Betul. Mereka tuh scrappingnya di deket cave. Tapi enggak, mereka kayaknya turun di daerah kau. Oke. Bagian utara. Tapi kalau lu inget-inget, ini circle-nya kan ke kanan atas lagi nih. Lagi-lagi Tatmok masuk. Iya, lagi-lagi. Circle-nya tuh selalu kayak gini. Kita bilang, metanya Sunhawk sekarang itu Tatmok. Kalau dulu kan Camp Alpha. Betul. Sekarang metanya tuh ke Tatmok. Wah, itu daerah yang ya udahlah ya. Yang begitulah ya. Yang chaos banget lah ya, tapi ya. wow. Yang gua kira perangnya DA sama Archer
ternyata ada tim lain yang ingin join to the fight. Oh, ada Loops dan juga Nova yang bakal fight di awal permainan kali ini. Tampaknya kita bakal lihat dari kedua tim clash di awal-awal. Nova yang masih butuh banget poin juga teman secure posisi mereka sudah mulai kembali digempur oleh satu tim raksasa dari barat, ini tim Loops. Dan Archer pun sudah mulai bonyok. Ada ASL ternyata yang masuk ke arah Paradise, ada Federal kali ini di arah bukit yang lainnya. Gila, ini perangnya berbagai sisi loh, dan ada tembakan kah ke arah Paraboy? Paraboy masih belum ditembak sama Federal, masih menunggu timing dan momen untuk menembak menuju ke arah Paraboy. Bertahan seorang diri aja dengan penuh kesabaran. Paraboy pun belum sadar kalau ada orang di bagian high ground. Lewat lagi, step semakin terdengar, belum ada tembakan dari Federal lagi dan lagi, hanya mengamankan posisi dan informasi aja. Betul, tapi kita bakal di lain sisi dari tim ASL juga berfight dengan tim ARC, dimana mereka bakal spray down one by one. DA pun akhirnya dimakan juga oleh tim ASL yang mencari kill demi kill kali ini, dan 3 kill dikantongnya sudah oleh tim ASL. Betul, sama-sama melempar granat menuju bagian dalam. Kali ini masih bisa menghindari efek Nage yang dilempar ke bagian dalam dari rumahnya, bahkan tidak memberikan damage sekalipun, satu pun sedikit pun ke arah Raze yang ada di dalam bangunan dari rumah ini. Push sudah mulai dilakukan dan ada split position juga yang akan segera di set up oleh tim DA. Sementara 2 player dari ASL, bahkan 3 player dari ASL belum bergeming dari arah Broken Wall. Ziol akan melempar panci kah? Panci sudah mulai dikokang di tangannya, bergerak pelanan pasti ke arah yang lebih tinggi, low ground, high ground. Nggak sabar. Nggak sabar, ini lempar please. Ternyata hanya buat tahan step. Gua kira mau dilempar. Tapi kita bakal ganti juga dari tim Zeus sampai kesan mendekat juga ke arah Broken Wall, akan fight kembali. Ini gue bilang, kalau nggak keluar dari Paradise cepat, akan ada tamu-tamu yang tak diundang kembali datang berkumpul rame-rame. Dan tampaknya benar, ASL datang, tim-tim lain datang rame-rame party di Paradise. Betul, namanya juga Paradise ya, tempat party untuk tim-tim yang ingin berotasi juga. Ini masuk ke dalam circle juga, ada jump shoot dari arah atas, ternyata Silas masih belum berhasil mendapatkan knock ke arah tim Zeus yang ada di bagian atas. Kali ini bakal lompat kembali, lempar molotov menghentikan pergerakannya, tapi seandainya saja dia nggak ngelempar molotov, dia lebih siap untuk kelas combat karena ada sedikit animasi untuk melempar molotov dan juga mengganti ke arah weaponnya lagi. Iya, tapi kita bakal gini juga dari tim ASL, bakal maju ke depan, tapi bakal tertumbangkan oleh lawannya Zeus yang datang tak diundang, tapi Zeus juga bakal tumbang. Ini tampaknya sudah tidak menguntungkan siapapun lagi. Semuanya bakal tumbang, semuanya saling membincangkan, semuanya berjatuhan, dan Ark meratakan lawannya dan mengantongi jumlah kill 1 kali ini. Ini third party dihajar third party yang lainnya. Party, tadi cuma 2 tim, 3 tim, 4 tim. 4 tim tiba-tiba di Paradise. Ada 5 tuh, 13 tuh. Datang lagi tuh. 13 ini kan, 13 IDA. Oh, DA yang 13 mundur ya. DA. Tadi kan 3 DA sama Archer, terus datang ASL, terus datang lagi Zeus. Betul, tapi kita ngomong-ngomong datang, tampaknya ada DHBD oleh Old Boy. 2 player footballis ditangkap langsung sama si bocah tua kali ini ya. Betul, bocah tua pun terjebak sekarang di arah jembatan karena udah di lock angle-nya sama 2 player dari footballis. Di tapping masih belum kena, masih cukup aman sejauh ini, berpindah pelan-pelan di tengah jembatan. Di ini banget sih, dikeker banget sama Solkai. Iya, kita bakal juga dari Old Boy, bakal bertahan di balik satu mobil, tidak bisa keluar, dan bakal bertahan di balik beberapa runtuhan ataupun mobil-mobilan yang masih menghalangi peluru-peluru dari seorang Solkai. Solkai pengen menyelamatkan temannya, dan Navi pun tinggal menyisakan 1 pemain kali ini. Old Boy seorang diri bertahan menghadapi 2 anggota footballis. Dapatkah Old Boy mengubah keadaan, atau akankah kali ini si bocah tua ditumbangkan oleh para pemain bola footballis kali ini? Dan yes! Tim Navi bakal pulang ke arah lobby di posisi ke-16 pada kali ini, dan dari tim footballis bakal menyelamatkan teman-temannya. Ini kesempatan buat Aerowolf untuk ngejar ketertinggalan poin mereka karena Navi ditusunkan begitu saja untuk di Sunhawk kali ini. RRQ pun bergerak, depan mereka ada Blue Beast. Belum ada tembakan di antara kedua tim ini, hanya sekedar pengamanan area aja. Dan RRQ pun nggak bergerak secara cepat ya. Mereka gerak cepat keluar dari drop zone awal mereka, tapi begitu mereka mengamankan daerah perbukitan, mereka menurunkan temponya kembali. Dan Aerowolf kembali melakukan rotasi dengan menggunakan kapal. Kalau nggak salah tadi dia udah sempat ke dermaga deh. Oh, nyampe dermaga. Dia udah nyampe ke sebelah atasnya Hatin. Terus mereka sekarang rotasi lagi lewat kapal karena emang zonanya mungkin menguntungkan untuk mereka rotasi lambat di arah perairan itu. Oke, kita bakal lihat juga dari tim RQ masih pada dengan tim BB. Tampaknya BTR sudah masuk ke zona, berada di daerah kampung lewat sisi belakang, dan dari tim Aerowolf masih menggunakan kapal menuju ke arah Mongnai. Betul. Kita bakal melihat kedua tim Indonesia bermain di pojokan circle. Kita doakan bersama juga untuk mereka bisa masuk ke dalam circle akhir dan mengumpulkan jumlah poin yang besar pada game kali ini. Yes, dari Aerowolf mereka try hard banget buat masuk ke grand final. Dari BTR mereka try hard untuk mengamankan posisi puncak atau juara di regular season. Iya, bisa dibilang juaranya 2 kali ya. 2 kali juara di regular season sama juara di grand final. Amin. Amin untuk tim Indonesia ya. Amin.
Amin. Gue sih kalau udah ngomongin juara, siapapun juaranya yang penting Indo Pride gue bahagia banget. Betul. Baik lagi sih kali ini ya. Dari tim manapun, mau itu Aerowolf, mau itu BTR, kalau juara, Indonesia yang juara. Amin ya, amin, amin, amin. Tapi dari DA, mereka tinggal 2 player, 5 poin kill sudah mereka bukukan. Footballis masih berempat dan mereka udah ngedapetin 4 poin kill. Ini 2 tim yang persentase killnya paling tinggi sampai menit ke 10. Betul. Ini beberapa tim yang cukup galak ya di awal-awal permainan. Dan kita perhatikan sekarang juga dari kedua tim Indonesia 0 kill, tapi masih lengkap dengan 4 anggota mereka memainkan gaya main late rotation ya, masuk ke arah zona. So kita mungkin bakal melihat mereka aksinya itu menuju zona ketiga. Zona kedua nutup, mungkin zona ketiga baru mulai banyak aksi terjadi dari 2 perwakilan Indonesia kali ini. Amin, 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 amin. Semoga aksinya bagus, hasilnya maksimal juga. 2 tim Indo lolos ke grand final. Intinya kan itu, kita pengen ngelihat 2 tim Indonesia di babak grand final. Karena kalau kita ngomongin salah satunya udah pasti lolos adalah Red Aliens. Sekarang mereka ada di posisi puncak regular season. Secara poin mereka udah aman untuk masuk ke babak grand final. Secara poin, tapi secara penghasilan mereka ingin lebih. Mereka ingin lebih aman di posisi puncak karena lumayan cuy. Kalau nggak salah $300 ya, $300.000 ya. Iya, Di lumayan. regular season. Regular season betul. Regular season. Itu baru regular season. Baru By the way ya, season. baru regular season. Yap. Ingat guys, ini tampilkan berapa hari ini atau berapa minggu ini, bukan total hadiah, tapi regular season. Itu baru pecahan dari total prize pool. Total prize pool kan kalau nggak salah 2 juta ya. Iya. Iya nggak sih, 2 juta dolar kan? Iya. Itu dolar USD ya. Hah? Bukan dolar Singapura kan? Bukan. USD kan? Yes. Wow, legit sekali total Ya, prize tapi poolnya. bayangin aja pas, ini baru regular season pas. Bayangin lu kalau juara 2 kali dengan chicken yang banyak. Terminator juga sama MVP. Waduh. Luar biasa yang diperoleh oleh player-player dan juga tim-tim tersebut ya. Yes, dan ini tiba-tiba ada yang nge-spam DM ya, Mas Leo. Mas Leo nih tiba-tiba nge-spam DM nih, Flo. Katanya, "Bang, volume in-game-nya naikin dikit, katanya kurang gede." Kayaknya udah gede deh. Kayak di gua sih udah gede banget. Di gua sih udah gede banget Di gua ya. sih udah gede banget. Mungkin ya bisa Mungkin speaker Anda bukan Aduh. Waduh. endorse dadakan ya. Endorse dadakan. Tapi Oke. tampaknya ngomong-ngomong dadakan, ada yang pulang juga dadakan ke arah Betul. lobby itu Zeus Esports yang tadi barusan WCD. Kayaknya jinxnya berlaku hari ini ya. Setelah Habis chicken terbitlah tusun. Oke, Berlaku itu. masih berlaku loh. 4am contohnya tadi. Habis chicken tusun. Zeus. Terus Navi. Habis chicken bonyok. Enggak, Navi tadi enggak terlalu bonyok tapi Nggak terlalu Navi. bonyok. Zeus juga nggak chicken sih. Cuma untuk chickennya kayaknya masih berlaku lah. Habis chicken terbitlah tusun. Ataupun habis pressman bagus terbitlah tusun. Tipis-tipis. 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 Oke. Kita bakal fokuskan kembali di mana zona yang akan berubah karena Blue Zone pun sudah mulai menghimpit. 2 tim Indonesia bermain di bagian pinggir dari circle-nya. Circle kedua apa ketiga nih? Kedua ya. Kedua ini. Kedua. Ketiga sekarang muncul. Ini ketiga kah? Iya. Ini kayak kedua deh. Kedua Apa ya? ketiga ya? Bentar, Tiga. tadi kan ini baru kedua kayaknya, Flo. Baru kedua ya? Masa sih? 3. Coba kita zoom out ya. Kita zoom out terus kita ngelihat lagi. Ini 2 Oh enggak, itu tiga. Kan? Itu tiga, tadi tiga. Gue ingat soalnya tadi Aerowolf gerak, mereka udah transit di pinggir pantai, terus tiba-tiba mereka gerak lagi. Naik kapal, itu kan berarti pergerakan circle yang berikutnya. Itu ini circle ketiga. Bantingan circle parahnya itu kalau di VKD sama Sanhok itu dari 3 ke 4. Kalau nggak salah untuk diameter lingkarannya. Iya, tapi kita bakal lihat sih nanti di Sanhok ya. Itu biasanya zona ketiga itu baru mepet. Zona keempat baru tuh terpaksa bertemu, terpaksa berhadapan, terpaksa baku hantam dengan orang-orang lain. Ini kalau kalian nonton map streamnya di PUBG Mobile Esport, bagian arah utara, arah timur itu chaos banget. Ibaratnya arah jam 1 sampai jam 3 itu bener-bener padat merayap. Dan Gonzo pun sudah mulai di take down kali ini. Sepertinya dari A1 mereka bakal push commit menuju ke arah Kodenda Power, tapi mereka tertembak juga 4AM. oleh 4AM yang join to the fight dari arah yang lain dari jarak yang cukup jauh. Dan Black White pun masih memantau pergerakan dari A1. Sementara A1 berhasil memulangkan free satu shoot. player menuju ke arah lobby, tapi ada free shoot through the smoke. Masih tercover tentunya dengan adanya satu pohon yang tersembunyi di balik smoke. Betul, kita bakal kini di seorang Black White bakal coba menemukan lawannya, tapi dari tim A1 bakal coba di 5 temennya, tapi what a nice bomb lemparan dari seorang Axer menumbangkan lawannya, dan tampaknya Molin lempar juga akan menumbangkan sisa-sisa orang yang kena di dalam rumahnya. Sinister kali ini harus minta tolong kepada teman dari 5, tapi kita bakal dapatkan seorang 6ix9ine dan ada juga third party Jax lagi. bisa membaikkan keadaannya menghadapi lawannya yang kali ini didukung juga oleh third party dari 2 angle yang berbeda. Tim nomor 22 langsung menghajar lawannya, itu Footballis mendapatkan free shot yang free, se-free-freenya ke arah lawannya. Wow, itu Ewan apes banget Sinisternya. Sementara Jax masih belum membuka tembakan, dia masih ngeprone. Oh, Nets yang begitu baik. Itu bener-bener nyenggol ke jidatnya si Jax. Kena ke
kepalanya itu dilempar dan tampaknya gue rasa kenoknya bukan karena bomnya, karena ketimbuk. Itu orang headshot biasa pakai peluru, ini headshot pakai nades, pakai granat. Pas kena, dia lihat kok ada lingkaran merah nyala gitu kan. Headshot wes headshot. Wah, wah gila men, itu granatnya matang banget bro. Itu kalau di basket ya, halfway 3 point. Ya, dari itu Tengah, kayaknya itu kayak nggak half tengah court. sih. Itu bener-bener dari Ujung. seperempat lapangan. Wah gila. Apa full court ya lempar ya? Dari bener-bener baru passing, habis itu lempar 3 point. 3 point. Gila itu. Depan, nggak gue bayangin jadi dia ya. Harus ada bom. Cetung. Waduh, kena depan muka gua. Dar. Gue nggak tahu sih kalau dari Perspektif dia. perspektif playernya tuh seperti apa. Cuma kalau dari observer itu bener-bener dijidat loh. Setahu gua itu perspektifnya player. Iya, maksudnya kameranya dia itu sama Iya. 1:1-nya apa enggak? Hampir kurang lebih sama. Kalau kurang lebih. 1:1 sih tadi Panik. wah itu horor banget tadi granatnya. Itu horor antara banget. dua pas reaksinya, antara pasrah atau teriak. Biasa gitu kan kalau kena bom kan. Antara pasrah kayak aduh kena bom atau teriak, "Woi kena bom." Oke, kita lihat circle keempat geraknya ke arah mana di tengah-tengah pertarungan antara Konena Power dan juga Footballis yang sedang melakukan rotasi. Enak banget circle-nya buat Aerowolf, tapi tidak begitu nyaman untuk Bigetron karena dia harus menembus kurang lebih 3 tim yang ada di jalur rotasinya Red Aliens. Dan dari tim A1 yang kali ini sudah mulai mendapatkan tekanan yang berlebih karena loot sudah berhasil dan touchdown di arah bagian luar dari rumah mereka. Iya, kita Rumahnya A1. Rumahnya Iwan kali ini. Kita bakal juga dari tim FUT ya pelan-pelan lagi cari posisi untuk kabur dari lock kali ini ya, dimana depan dia ada Iwan, depan lagi di KP, tapi kita bakal lihat di lain sisi Hazelnut tertumbangkan oleh tim 4AM dan tampaknya Hazelnut bakal pulang ke arah lobby. Tim Aerowolf menyisakan total 3 pemain mereka. Betul, tinggal 3 player aja karena tadi satu sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi dari loot kayaknya masih penasaran untuk mendapatkan korban berikutnya yang ada di dalam rumah karena gue yakin mereka gemes banget. Tapi di sisi yang lain ternyata Aerowolf, satu player mereka yang lainnya kali ini Potato yang tertangkap oleh 4AM. Rotasi demi rotasi mereka lakukan tapi ternyata terpotong oleh 4AM. Granat sudah mulai dilempar, splash damage masuk ke arah 6ix9ine. Kali ini masih bisa bertahan di bagian dalam dari rumahnya. Belum ada commit push dari Footballis dan terjadi trade ternyata. Super Una berhasil mendapatkan setidaknya 1 player dari 4AM. Ya kita bakal lihatkan juga dari tim FUT tampaknya masih mencoba untuk muter-muter dalam rumah, lempar bom ke dalam, lempar through the door dan tampaknya belum menemukan target yang sinister dalam rumah, tapi Super Una lain sisi bakal terang juga. Itu bakal ada seorang Lutz maju ke take down, ternyata dia nggak lihat ada orang di belakang pintu, dia mengincar orang di seberangnya. Jadi bakal ada seorang 6ix9ine bakal straight down dan meratakan tim Footballis secara utuh. Pre-fire-nya dia bagus banget tadi. Sebelum masuk, langsung di pre-fire ke arah pintu. Jadi hitnya masuk duluan dibandingkan setup push dari Footballis. Iya, langsung tadi ya. Langsung Gokil. sung ditembak pre-fire. Sung nggak pakai lama Sung ya. Iya. Tinggal 2 player berarti dari Ewan. Ya tinggal 2 player tapi dia udah ngedapetin 3 point kill. Sementara dari Airwolf mereka hanya menyisakan Spawn karena tadi Super Una ke knock. Nggak tahu sih ke revive atau enggak ya. Ini Knock dia. lagi berarti ke revive terus knock lagi. Ini kayaknya posisinya Airwolf mau masuk zona tapi dipotong sama 4AM. Betul. Jadi kita bakal lihat sih kali ini ya dari posisi masing-masing tim apakah mereka bisa menyelamatkan posisi mereka dalam circle keempat atau tidak. Karena ini circle yang dimana semua orang bakal berdempetan. Termasuk BTR dan juga tim BB bakal fight lagi di mana BTR yang lebih tidak diuntungkan dengan sakitnya Blue Zone yang langsung kena ke arah mereka. Tapi dari Ryzen bakal bilang fire. Oh, dapat kali ini satu. player tumbang. Reggie akan langsung tersungkur ke arah tanah tapi backup fire belum datang dari arah BB lain langsung di end dan secure point pertama untuk tim BTR. Betul, tapi dari Lufa mereka sudah mulai kembali lebih tinggi lagi mengatur setupnya kembali dan ternyata Microboy termakan oleh Blue Zone. Gua nggak tahu nih Microboy punya healing atau enggak, tapi yang jelas Microboy udah nggak bakal bisa diselamatkan lagi. Bigetron bakal fokus untuk tetap masuk menuju ke bagian dalam dari zonanya dan Luxi sudah mulai terspot. Lufa bakal mengokang granatnya menuju lemparannya ke arah Luxi. Oh no! Lemparannya ternyata tidak terlalu kuat dan Luxi masih cukup aman sejauh ini. Smoke setup akan segera dilakukan. Seorang diri aja Microboy tertinggal di arah belakang dan tidak akan diselamatkan kecuali Microboynya bisa menuju ke arah Luxi, tapi kayaknya nggak bakal bisa. Microboy akan termakan oleh zona kali ini dan Divine terjebak di arah belakang. Ini enak-enak sedep nih, sedep-sedep nggak enak ya dari Divine. Mau rotasi pun nggak bakal bisa karena di belakang mereka masih ada Bigetron dan Luxi mendapatkan angle shoot ke arah 4AM. Tapi dari BTR nggak sendiri dong ya, ada tim BB, ada tim RRQ, ada tim 4AM, semua berdempetan di ujung circle dan Suksi. lewat. Nah, ini bakal lihat ya apakah dari BTR bisa selamat atau tidak. Ryzen menelan sakitnya Blue Zone bakal harus menggunakan first aid cepat-cepatnya karena zona akan bergerak sekarang juga. Apakah bakal di pull healingnya atau akan maju karena Luxi masih berada dalam asap tapi nggak bisa kemana-mana, keterlock kali ini oleh posisi BB. Ya, dan Zuxi kayaknya bakal nyerahin semua healing yang dia punya ke arah Ryzen. Luxi masih bisa bergerak masuk, tapi berapakah sisa aid kit yang dia punya? Lufa pun masih penasaran, tapi digangguin sama 4AM yang punya
kontrol di arah bukit seberang. Ada spray juga dengan menggunakan M4 scope 6 ke arah 4AM, belum ada yang tumbang sama sekali. Sementara Luxi masih bisa mendapatkan beberapa looting box yang ada di bagian bawah. Nova pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara dari BB mereka lebih memutuskan untuk rotasi daripada menahan Bigetron karena mereka juga belum masuk ke dalam zona. Tapi tembakan begitu baik dari seorang Ryzen mendapatkan Aito-chan, dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxi harus healing lagi, dia masih ada 4 edge kit dan Divine pun harus bergerak masuk ke dalam zona. Ini posisi yang nggak menguntungkan buat BTR dan juga Blue Beast. Betul, tapi tampaknya dari Luxi bakal cuma masuk ke dalam mode pemburu mengejar lawannya atau kena atau peluru. Ada hit Glacier tadi karena ada Luxi. hit Glacier, tapi it's okay. Kita bakal langsung lihat dari seorang Luxi bakal melakukan healing lagi dengan 3 first aid yang dimiliki. Sayang banget boostingnya tinggal dikit sih. Oke. Wah, nih udah habis, dia bakal langsung YOLO. Bye bye RRQ sepertinya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Yaps, mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada happy birthday yang berhasil dilakukan oleh Divine. Satu pemain BTR kembali tumbang dan kali ini Bigetron secara utuh dipulangkan menuju ke arah lobby karena Ryzen termakan oleh Blue Zone. Nice try untuk tim Red Aliens. Yes, sudah bakal lihat kalian juga tinggal 8 tim tersisa. Aerowolf masih hidup tapi hanya menyisakan seorang Spav dengan 7 healingan lagi. Berapa lama dia bisa bertahan? Itu pertanyaan gua kali ini. Kita berharap kali ini ada beberapa tim tumbang supaya Aerowolf minimal dapat placement point yang lebih. Betul, placement dari Aerowolf yang mereka dapatkan di 3 match sebelumnya menurut gua so far so good lah. So far so good banget. Dan dari Ewan pun yang kali ini berusaha lolos dari terjangan-terjangan peluru panas dari pemain-pemainnya 4AM. Hasaki tidak ingin melepaskan target yang sudah dia lihat. Sementara Archer pun Inonix tidak bisa bertahan lama. Archer harus puas di hashtag 8. Dan 4AM sudah mendapatkan 4 kill. 4 player mereka juga masih utuh sejauh ini. Mereka bakal lock angle-nya ke arah Konenda Power. Tapi di sisi yang lain Secret Jin sedang berperang dengan Lux. Betul, kita bakal tinggal 7 tim tersisa. 17 masih live. Cukup banyak pemain bertumbangan. Tapi dari tim Aerowolf bertahan juga dengan healingan yang dimiliki. Kita doakan Aspov bisa bertahan sedikit lebih lama lagi. Tapi dari tim 4AM sangat kuat ya dari high ground, menembak ke semua arah, menumbangkan Cosmos dari jarak yang sangat-sangat jauh. Tapi Spav bakal tumbang di posisi ke-7 pada game kali ini. Oke, nice try untuk Aerowolf Limax dan kita bakal fokuskan kembali 6 tim tersisa. 14-13 orang kali ini yang masih hidup. Sementara GZ tidak ingin melepaskan angle-nya dari arah Loops. Kita masih ada Saya Pride untuk di circle yang ke-7. Betul, kita bakal kali ini masih ada tim TSJ yang bakal berhadapan dengan tim 4AM dan juga tim Loops kali ini. Tapi tampaknya KP, Konina Power bakal tertumbangkan di posisi ke-6 pada kesempatan kali ini. Oke, ada satu player tadi dari Ewan yang masih melakukan healing. Sepertinya dari Secret Jin. Secara utuh mereka sudah sangat ke press. Dari posisinya mereka dikunci sama 4AM, tinggal 2 player aktif aja dari Secret Jin. 2 sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. DA pun akan segera menyusul, tiba-tiba tinggal 3 tim yang tersisa, Flo. Oke, kita bakal Sungguh kali cepat. ini dari 4AM pelan-pelan mencari celah. Kita bakal lihat apakah dari 4AM bisa menguasai kembali circle kali ini atau akankah mereka tumbang. Oke, perlahan, pelan, dan pasti Secret Jin sudah dipulangkan. Ini 4AM versus Loops. Kalau misalkan 4AM bisa mendapatkan WBCD lagi, ini poinnya BTR benar-benar kepepet banget sama 4AM. Dari segi zona mereka udah unggul banget, ini bakal jadi WBCD buat 4AM lagi. Ini udah 4AM banget sih, ini fix 4AM, fix emangnya mereka masih lengkap dengan 4 orang, mereka juga menyebar dengan posisi yang sangat baik. Dan mereka dapetin zona, memaksa tim Loops keluar dari pertahanan mereka, jadi Loops mati sama Blue Zone. Yap. Dan mereka ngasih poin ke arah 4AM. Wow, mereka 9 kill, ini 10 kill, 10 11 kill harusnya mereka bisa bukukan. Kenok, apakah mereka nafsu kill cuy? Mereka nafsu kill cuy. Ini bahaya buat mereka loh. Oke, mereka dapat 10 kill. 10 kill berarti total 25 poin mereka bawa pulang. Aman terakhir. Enggak udah 10. Oh, 11 berarti. 11.